Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu المبعوث رحمة للعالمين. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني وأحبائي في الدين، أعزني الله وإياكم أجمعين. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu ketaatan kepadanya dalam bentuk berada di majelis ilmu di tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi, yaitu masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada qudwah kita, pada teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus untuk dijadikan sebagai teladan, Nabi yang telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala syariat untuknya, disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sisi fisiknya, adalah sebaik-baik atau manusia yang paling sempurna dari sisi fisiknya. Bahkan menjadi khilaf mana yang lebih gagah, Rasulullah atau Nabi Yusuf alaihi salam. Dari sisi akal, beliau adalah manusia yang paling sempurna, disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan akalnya. Dari sisi akhlak, bahkan itulah yang sangat jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Satu-satunya hambanya yang Allah Subhanahu wa taala menggunakan penegasan terhadap kemuliaan dan kesempurnaan akhlaknya adalah beliau sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim, dengan dua kali penegasan ditambah lagi dengan kalimat pengagungan di belakangnya. Wa innaka itu kalimat penegasan, sesungguhnya engkau, ditambah lagi la'ala, la-nya di situ lam ta'kid juga, lam penegasan, berada di atas akhlak yang azim, yang mulia. Maka beliau adalah panutan kita, beliau adalah qudwah kita. Kita merasa bangga, merasa mulia dengan intisab, dengan kita menjadikan beliau sebagai teladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ikhwani fid din wa ahibbai fid din, azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Baik, kita melanjutkan pembahasan kita masih dalam bab yang sama yang pada pertemuan yang lalu kita sudah memasuki atau memulai bab tersebut, yaitu Kitabus Shaum, bab tentang pembahasan tentang puasa. Pada bab At-Targhib fi Shaumi mutlaqan, tentang motivasi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadilah-fadilah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan sebagai balasan bagi orang-orang yang berpuasa dengan puasa secara umum, baik puasa yang sunnah maupun puasa yang wajib. Dan karena sebagian puasa memiliki fadilah-fadilah khusus, baik puasa wajib maupun puasa sunnah, ada yang disebutkan fadilah keutamaannya secara khusus, dan bab ini adalah bab yang menyebutkan secara umum, baik
puasa sunnah maupun puasa wajib, semuanya berhak mendapatkan keutamaan tersebut. Ya, dan ini ya kita melompat ke bab ini karena melihat momennya, karena ya jangankan dalam urusan akhirat, ya dalam urusan dunia perlu untuk terus disemarakkan. Kalau menjelang pemilu ya maka kampanye memang jauh-jauh sebelumnya, kampanyekan memang ya, disemarakkan memang sebelumnya, jangan selesai baru kampanye. Nah, tidak kena, tidak sesuai waktunya. Maka tidak mengapa mungkin sudah sering ya kita mendengarkan, ya mengulangi ya dan menyimak, tetapi ya itu tidak ada masalah. Ya, fadzakir, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk terus mengingatkan ya, karena sering saja diingatkan ya belum tentu kita ya mendapatkan taufik, kekuatan untuk bisa mewujudkan ya, apalagi kalau memang hanya sekali dua kali kita mendengarkan motivasi tentang itu. Maka fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Pada hadis yang lalu sudah terdapat ya beberapa faedah, keutamaan yang bisa didapatkan oleh orang-orang yang berpuasa, dan itu didapatkan pada puasa sunnah, apalagi di puasa Ramadan yang kita akan lalui, kita akan hadapi dalam waktu yang tinggal menghitung beberapa hari lagi. Pada hadis yang kita sebutkan pertama, hadis Abu Hurairah, kita sebutkan di dalamnya ada beberapa poin. Nah, secara cepat kita sebutkan poinnya, keutamaan tersebut. Yang pertama, bahwasanya puasa tersebut memiliki keistimewaan dalam bentuk pahalanya tidak terbatas. Adapun amalan-amalan yang lain, dia pada batasan umum. Setiap satu kebaikan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kali lipat atau sampai 700 kali lipat pahala, kecuali puasa. Lebih daripada itu. Nah, ya, tidak memiliki batasan pahala. Karena dalam puasa itu kita mewujudkan apa? 3 bentuk. Bentuk apa? 3 tingkatan kesabaran. Ya, karena ketika kita berpuasa, ya di dalamnya kita membuktikan 3 bentuk macam tingkatan kesabaran, semuanya ada dalam puasa itu. Sabar dalam ya menahan ya bala atau ujian, ya dalam puasa kita menahan lapar. Ya, sabar dalam melakukan ketaatan, puasa memang ketaatan yang tidak ringan. Dan sabar dalam mengendalikan atau sabar dalam menjauhi apa yang Allah larang. Bahkan puasa ya tidak hanya mengendalikan dari yang haram, tetapi dari yang halal, bahkan berpahala pun kita diperintahkan untuk mengendalikannya, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Sedangkan balasan untuk kesabaran adalah balasan yang tidak terbatas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya, sungguhnya balasan orang-orang yang bersabar adalah balasan yang tidak terbatas. Ya, maka puasa ya pantas untuk diberikan balasan dari Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang tidak terbatas. Yaitu keutamaan pertama. Wa ana ajzi bih. Ya, dan di antara keutamaan lain juga Allah ya memberikan pengistimewaan dengan mengatakan dan sayalah yang akan membalasnya. Ya, meskipun semua pahala Allah yang balas, tetapi ini pengagungan terhadap puasa sehingga diistimewakan dengan kalimat tersebut bahwasanya hanya dan sayalah yang akan membalasnya. Wasiyamu junnah, puasa itu adalah tameng. Iya, tameng. Nah, puasa itu adalah tameng. Kita sebutkan juga alasannya ini. Kenapa puasa disebutkan sebagai tameng dari panasnya api neraka? Nah, karena dalam puasa di antara intinya adalah menahan, mengendalikan hawa nafsu. Nah, sedangkan jalan menuju neraka itu dihiasi dengan hal-hal yang disenangi oleh hawa nafsu, sehingga puasa berfungsi sebagai tameng yang menjadi perisai pelindung dari panasnya api neraka. Dikarenakan orang-orang yang berpuasa
ia dikondisikan untuk mengendalikan hawa nafsu, sedangkan jalan-jalan menuju neraka itu, kata Nabi SAW, wa huffatin naru bisyahwat, jalan menuju neraka itu dipenuhi dengan hal-hal yang disenangi oleh hawa nafsu. Kemudian keutamaan yang lainnya, ya bahwasanya begitu agungnya puasa tersebut sampai ya aroma mulut yang kurang sedap dari orang yang berpuasa juga bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi aroma mulutnya saja bernilai tinggi, lebih wangi dari wangi minyak kasturi. Ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala menunjukkan agungnya. Apalagi ya pengorbanan yang lainnya. Apalagi ibadah-ibadahnya. Nah, apalagi aktivitas ibadah yang lainnya yang dia kerjakan di saat dia berpuasa, maka semuanya akan bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan faedah yang terakhir yang kita sebutkan adalah balasan bagi orang yang berpuasa adalah kebahagiaan. Dia akan mendapatkan dua momen kebahagiaan. Iya, dia akan mendapatkan dua momen kebahagiaan yaitu berbahagia saat berbuka. Nah, karena telah melakukan ketaatan. Iya, sekali lagi bukan karena menu hidangannya. Iya, dua orang yang sama-sama duduk di meja makan, makanan yang sama, hidangan yang sama, satu berpuasa, satu tidak berpuasa, pasti akan beda suasana hatinya. Iya, tidak akan sama. Iya, karena satu telah menyelesaikan ketaatan kepada Allah, telah lulus dalam melakukan ketaatan, dan satu tidak melakukannya. Tidak akan sama kebahagiaan yang didapatkan oleh orang yang telah melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang yang tidak melakukan ketaatan kepada Allah. Yang makan makanan lezat ia tanpa berpuasa sebelumnya, kelezatannya hanya di tenggorokannya saja atau hanya di lidahnya saja, setelah melewati tenggorokannya hilang. Tetapi orang yang makan menikmati hidangan di saat dia telah selesai berpuasa, maka ia kebahagiaannya sampai di hatinya. Iya, di hatinya ia kebahagiaan tersebut. Dan itulah yang Allah Subhanahu wa taala isyaratkan, ya, wa bi fadlillahi wa bi rahmatihi falyafrahu. Hendaknya dengan karunia Allah dan rahmatnya, ya, orang-orang beriman itu berbahagia. Dan kebahagiaan, puncak kebahagiaannya adalah di saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Puncak kebahagiaan orang-orang yang berpuasa, puasa apapun, baik puasa sunnah maupun puasa wajib, puncak kebahagiaannya adalah saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, saat mendapatkan keutamaan-keutamaan yang begitu banyak. Di antaranya yang sudah kita sebutkan tadi, mendapatkan pahala yang tidak ada batasnya. Ya, semuanya ini adalah untukmu. Ya, ya, jangankan ya orang yang mendapatkan pahala puasa sempurna yang terakhir saja masuk surga, ia telah merasa dialah yang paling mendapatkan balasan yang paling banyak. Apalagi orang yang dijanjikan dengan pahala yang tidak terbatas. Ya, semoga kita mendapatkan keutamaan-keutamaan tersebut. Kemudian hadis yang berikutnya yang menyebutkan tentang keutamaan puasa secara umum adalah hadis yang sahih, kata Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Hadis dari sahabat yang mulia An Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan. Sesungguhnya di dalam surga itu terdapat suatu pintu atau sebuah pintu, satu pintu, yuqalu lahu Rayyan, babur Rayyan, yang diberikan nama oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pintu Ar-Rayyan. Kalau tidak salah, Rayyan artinya orang-orang yang tidak haus, ya, atau orang yang sudah minum, ya, sudah tidak merasa haus lagi. Babur Rayyan. Nah, yadkhulu minhu as-shaimun yaumal qiyamah.
yang mana pintu tersebut merupakan pintu kebanggaan kekhususan, hanya boleh dimasuki oleh orang-orang yang ahli puasa. Jadi dimasuki oleh orang-orang yang ahli puasa. Hadis ini dan hadis-hadis yang lainnya menunjukkan bahwasanya surga itu memiliki banyak pintu. Sebagaimana juga dalam riwayat yang lain ada pintu sedekah, ada pintu jihad, ada pintu-pintu yang lainnya yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala begitu pemurah sehingga mengkondisikan umatnya untuk bisa meraih surga Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan potensi amal soleh yang peluang untuk dia lakukan. Dan itu kaum muslimin atau orang-orang beriman berbeda-beda kualitas potensinya. Ada yang sangat luar biasa dalam puasanya, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang yang sangat kuat dalam berpuasa. Maka dia berhak memasuki pintu Rayyan. Ada juga yang kuat dalam sedekah, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersedekah. Ada juga yang kuat dalam salat-salatnya. Ada yang kuat dalam bacaan Qur'annya dan seterusnya. Maka masing-masing kita mengetahui mana potensi kita dan kita perkuat di situ, tetapi juga tidak meninggalkan sama sekali peluang-peluang kebaikan yang lainnya. Dan ada orang yang diberikan potensi kekuatan yang lebih, bahkan dipanggil dari semua pintu-pintu surga tersebut, dan semoga kita bagian dari orang-orang tersebut. Yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah. Pintu tersebut akan dimasuki khusus hanya untuk orang-orang yang gemar berpuasa. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak boleh masuk salah seorang selain dari para ahli puasa. Fa idza dakhalu ughliqa. Ketika mereka semua telah masuk, maka pintu itu ditutup. Ketika semua yang termasuk para ahli puasa telah masuk, maka ditutup pintu tersebut. Falam yadkhulu minhu ahadun, sehingga tidak ada lagi yang masuk di lewat pintu Ar-Rayyan tersebut. Dan dalam riwayat yang lain, riwayat Bukhari dan Muslim, sebutkan wa man dakhalahu lam yadhma abadan. Dan siapa yang memasukinya sekedar meminum sekali air surga di dalam surga, bagi orang yang melewati pintu Ar-Rayyan, itu sudah tidak lagi pernah merasakan dahaga setelahnya. Tidak akan merasakan lagi rasa haus dan dahaga setelah meminum air yang penuh kenikmatan tersebut. Man dakhala syariba, dalam riwayat yang lain juga disebutkan siapa yang masuk ke dalamnya maka dia langsung disambut dengan minuman, karena sebagai balasan. Al jaza'u min jinsil amal, dalam kaidah umum disebutkan al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu Allah Subhanahu wa taala akan berikan balasan sesuai jenis amalan yang dilakukan, baik balasan kebaikan di surga dan begitu pun keburukan. Balasan keburukan juga akan mendapatkan siksa yang sejenis atau sesuai dengan kemungkaran dan maksiat yang telah dikerjakan di dunia. Maka puasa, karena diantara ujian terberatnya adalah ujian hausnya. Ada yang mengatakan kalau saya lapar biasa aja, tapi haus yang berat. Haus yang berat. Makanya langsung minum biasanya kalau sudah berbuka. Maka balasan pertama yang diberikan oleh orang yang memasuki pintu Ar-Rayyan disambut dengan minuman. Disambut dengan minuman. Man dakhala syariba, siapa yang memasukinya langsung minum. Siapa yang memasukinya dia langsung diberikan, disuguhkan minuman. Wa man syariba lam yadhma abadan, dan siapa yang telah minum
maka dia tidak akan haus lagi selama-lamanya. Ya, itu hadis ya yang menunjukkan keutamaan, bahwasanya keutamaan tambahan yang didapatkan bagi orang-orang yang gemar berpuasa, mendapatkan pintu khusus di surga Allah Subhanahu wa taala, disebut dengan Babur Rayyan, pintu Ar-Rayyan. Kemudian hadis yang berikutnya, ya sudah kita tercakup di hadis yang pertama, kita bacakan secara singkat. As-siyamu junnatun yustajannu biha al-'abdu minan nar. Puasa adalah tameng perisai yang dengannya seorang hamba berlindung, iya, dengan puasa tersebut dari api neraka. Iya, ini sudah kita sebutkan, masuk di keutamaan hadis pertama. Dan juga disebutkan ya, redaksi yang agak berbeda, as-siyamu junnatun wa hisnun. Puasa adalah tameng dan benteng. Nah, ini disebutkan ya, redaksi baru, kalimat baru, wa hisnun, dan benteng, hasinun, ya, benteng yang kokoh, minan nar, yang membentengi, menghalangi manusia dari panasnya api neraka. Itu kurang lebih sama dengan makna al-junnah. Nih, fungsinya puasa melindungi dari api neraka. Kemudian hadis yang lain, hadis yang sahih li ghairihi, ya, sahih li ghairihi. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala adulluka, maukah aku tunjukkan kepadamu, ala abwabil khair, terhadap pintu-pintu kebaikan. Ini diantara keutamaan Mu'adz. Iya, sering ia bermulazamah dengan Nabi SAW. Iya, sering diberikan nasihat-nasihat khusus. Iya, mendapatkan nasihat-nasihat khusus. Iya, diantaranya juga hadis ketika Mu'adz mendapatkan keistimewaan dibonceng oleh Nabi SAW di atas keledai, ala himarin yuqalu lahu Ufair, di atas seekor keledai yang bernama Ufair. Kemudian ya, Rasulullah SAW menyampaikan satu hadis, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, hal tadri, apakah engkau tahu ma haqqullahi ala ibadi, apakah engkau tahu apa hak Allah terhadap hambanya, dan wa ma haqqul ibadi ala Allah, dan apa hak hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka Mu'adz mengatakan wallahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya, atau Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kemudian Rasulullah mengajarkan di situ satu ilmu yang Mu'adz bin Jabal mengetahuinya sendiri sampai beliau menjelang kematiannya. Karena ilmu tersebut ya ilmu yang khusus. Hanya marhala, kalau kita mungkin nanti marhala tanfidhiyah baru cocok disampaikan. Kalau marhala ta'rif disampaikan bisa salah paham, salah maksud. Ketika Rasulullah SAW mengatakan, menjelaskan tentang apa hak Allah terhadap hambanya, ya, dan apa hak hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan, haqqullahi ala ibadi, hak Allah terhadap hambanya, an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Ya, hak Allah terhadap hambanya adalah dia, Allah berhak untuk diibadahi tanpa dipersekutukan. Itu hak Allah, ditauhidkan, ya, tidak boleh dipersekutukan. Kemudian apa hak hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala? Ya, inilah yang dikhawatirkan untuk disampaikan, sehingga dirahasiakan oleh Mu'adz bin Jabal beberapa waktu hingga menjelang kematian beliau, ketika Rasulullah mengatakan, menjelaskan bahwasanya hak hamba terhadap Rabbnya adalah alla yu'adziba man la yusyrika bihi syai'a. Hak hamba Allah Subhanahu wa taala terhadap Allah untuk tidak disiksa, tentunya tidak diazab, tidak disiksa selama dia tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat ini sensitif. Nah, kalau orang-orang yang tidak memahami dengan baik, maka dia bisa salah paham, ya, dan mengatakan kalau begitu yang penting tidak musyrik. Nah,
ya kerjakan saja yang lain. Yang penting jangan kemusyrikan, karena kalau ya kemusyrikan akan disiksa. Ya, kalau tidak musyrik, ya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa. Atau mengatakan tidak usah beramal, yang penting jangan syirik. Nah, tidak usah beramal. Maka Mu'adz ketika mendengarkan ini, dia menganggap sebagai sebuah kabar gembira. Ya, maksudnya sangat mudah ya untuk bisa selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dia menganggap ini sebuah busyra, sebagai kabar gembira. Maka dia kemudian ya segera mengatakan, afala ubasyiru bihin nas, wahai Rasulullah, apakah informasi ini boleh saya sampaikan, kabar gembira ini saya sampaikan kepada manusia? Kata Nabi SAW, la tubasyirhum, ya jangan dulu, ya jangan sampaikan kabar gembira ini, jangan sampaikan ya ilmu ini kepada manusia. Fayattakilu, mereka akan berpangku tangan, ya, mereka akan bersantai-santai. Ya, kalau begitu, yang penting jangan syirik, tidak usah beramal banyak-banyak, ya, dan seterusnya. Maka ini menunjukkan pentingnya. Ya, ada sebagian ilmu tidak cocok disampaikan kepada semuanya. Ya, makanya perlu diantara hal yang menunjukkan perlunya ada klasifikasi atau melihat kondisi saat menyampaikan ilmu tersebut. Dan Mu'adz bin Jabal kemudian menyimpan hadis tersebut sampai menjelang kematian beliau, karena beliau khawatir jangan sampai terjatuh dalam ancaman yang lain, dianggap menyembunyikan ilmu. Maka beliau menyampaikan di penghujung kehidupan beliau. Dan ini juga diantara hadis yang kita bacakan, diantara hadis-hadis yang merupakan nasihat khusus kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, yang tentu menjadi amal jariyah buat beliau. Nah, kata Nabi SAW, ala adulluka ala abwabil khair, maukah aku tunjukkan kepadamu terhadap pintu-pintu kebaikan? Qultu, kata Mu'adz bin Jabal, maka aku menjawab, bala, tentu ya Rasulullah. Qal, maka Nabi SAW memberikan bersabda, as-shaumu junnah. Diulangi lagi, puasa adalah tameng. Was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar. Ya, dan sedekah itu memadamkan keburukan. Ya, sedekah itu menghapuskan kesalahan, memadamkan kesalahan, kama yudfi'ul ma'un nar, sebagaimana air memadamkan api. Ini dua amalan yang disebutkan oleh Nabi SAW, puasa sebagai perisai dan sedekah sebagai memadamkan, menghapuskan keburukan, sebagaimana air memadamkan kobaran api. Kemudian keutamaan umum yang berikutnya, hadis yang hasan sahih, kata Imam Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-siyamu wal Qur'anu yushaffa'ani. Ini juga keutamaan besar yang semua keutamaan tersebut hendaknya kita hadirkan, senantiasa kita ingat untuk kita ya betul-betul menjalankan puasa dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu di antara keutamaan. Ya, ketika kita banyak mengetahui tentang keutamaan dari amalan yang kita kerjakan, maka itu akan menjaga niat kita, ya, agar tidak melenceng. Ya, kita meniatkan semua kebaikan-kebaikan dan pahala yang Allah siapkan. Kita berpuasa dengan mengingat bahwasanya kata Nabi SAW, as-siyam wal Qur'an, puasa dan Al-Quran, yushaffa'ani lil abdi yaumal qiyamah, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat, ya, memintakan syafaat kepada seorang hamba atau kepada hamba Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Nah, dan di antara kebutuhan paling penting kita dan yang paling kita harapkan nanti di akhirat adalah syafaat. Syafaat adalah hal yang sangat diperlukan, sangat dibutuhkan. Jangankan di
di akhirat dengan kondisi yang sangat genting. Di dunia saja ketika kita menghadapi urusan-urusan yang kita anggap berat, maka kita akan selalu mencari siapa yang bisa meringankan urusan ini. Iya, siapa anggota kita, siapa kenalan kita di instansi tertentu, di kantor-kantor tertentu yang kita akan menyelesaikan urusan di dalamnya. Itu yang pertama kita cari. Siapa yang bisa membantu untuk meringankan. Sedangkan di akhirat, iya juga kita akan membutuhkan itu. Di saat kita dalam rasa khawatir, ia menghadapi urusan yang tidak jelas, ia penuh dengan kekhawatiran, maka hal yang paling diantara yang sangat kita butuhkan adalah asy-syafa'ah, syafaat, keringanan. Ia bagaimana agar mendapatkan keringanan, mendapatkan kemudahan dalam menghadapi urusan yang sangat menakutkan tersebut. Dan iya, syafaat ada beberapa macamnya, ada beberapa bentuknya, dan tentu dalam pembahasan ini adalah pembahasan akidah. As-siyamu wal Quran ini digandengkan dalam redaksi hadis ini. Ini menunjukkan juga bahwasanya hendaknya dua ibadah ini bergandengan dengan baik. Misalnya ketika seseorang berpuasa, hendaknya dia memperbanyak bacaan Quran di dalamnya. Dan alhamdulillah ketika Ramadan itu kita alhamdulillah bisa terkondisikan untuk di saat bulan Ramadan adalah bulan yang paling banyak kita membaca Al-Quran, atau bulan yang tidak pernah kita mencapai bacaan Quran sama di bulan Ramadan. Dari 11 bulan yang lainnya, saya yakin tidak ada yang bisa angkat tangan di sini dan mengatakan bacaan Quran saya lebih banyak di bulan lain daripada di bulan Al-Quran, di bulan Ramadan. Mungkin berapa persennya saja, atau bahkan tidak pernah khatam di luar Ramadan. Nanti Ramadan baru khatam. Menunjukkan ada keterkaitan. Ditambah lagi karena bulan Ramadan bulan pertama kali diturunnya Al-Quran pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-siyamu wal Quran yushaffa'ani. Puasa dan Al-Quran dua-duanya akan memintakan syafaat kepada seorang hamba nanti pada hari kiamat. Yaqulus shaim, puasa akan berkata. Ini menunjukkan bahwasanya amalan itu betul-betul akan menjadi penolong kita. Amal soleh bahkan berkata. Bagaimana caranya, bagaimana bentuknya kita tidak tahu. Apakah dia akan dibentuk menjadi sosok manusia, itu bukan urusan kita itu. Allah yang maha mengetahui itu. Urusan kita, akankah kita menjadi orang-orang yang puasanya akan menjadi musyaffi' baginya nanti pada hari kiamat, akan berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala, akan membelanya dan mengatakan, "Ai Rabbi, wahai Rabbku, mana'tuhu at-ta'am wasyahwa." Wahai Rabbku, aku telah menghalanginya dari makan yang merupakan makanan yang dia hasilkan sendiri, makanan yang halal untuknya, tetapi karena ketaatan kepadamu dia menahan diri darinya. Wasyahwah, dan aku telah menghalanginya dari syahwatnya yang merupakan sesuatu yang halal untuknya, akan tetapi karena bentuk ketaatan kepadamu dia mengendalikan syahwat tersebut. Fasyaffi'ni fih, maka puasa ia menghadap dan mengatakan, berikan aku kesempatan untuk dia mendapatkan syafaat. Jadikan aku sebagai perantara, terima permohonan saya untuk diberikan kemudahan kepada sang hamba tersebut. Maka ini puasanya betul-betul amalan yang akan membelanya nanti pada hari kiamat. Fasyaffi'ni fih. Wa yaqulul Qur'an, begitupun Al-Qur'an saat kita membacanya dan renungkan ketika kita menggenggamnya, agar kantuk tersebut tidak terlalu cepat datang. Baru satu halaman kita baca kita telah lelah, padahal apa yang kita genggam ini, kalimat-kalimat yang kita ucapkan nanti akan berada di hadapan kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala di saat kita penuh rasa khawatir, penuh rasa takut,
ya saat kita menghadapi urusan yang sangat genting, maka Al-Quran akan berada di depan kita, membela ya kita dan mengatakan, wa yaqulul Quran mana'tuhun an-nauma bil-lail, wahai Rabb, sungguh aku telah menghalanginya di malam hari dari tidur. Ini menjadi syarat bahwasanya momen yang paling baik untuk kita betul-betul memperbanyak Al-Quran, meskipun tetap ya di siang harinya mulia, tetapi ketika kita bisa memperbanyak bacaan kita di malam hari, maka itu lebih baik. Karena memang mungkin kemampuan baca Quran kita di siang hari akan berkurang dikarenakan kita puasa dan juga aktivitas dunia yang lainnya yang tetap menjadi kewajiban kita untuk kita jalankan. Maka momen setelah kita berbuka jangan kita sia-siakan. Mulai ketika kita telah berbuka, jangan terlalu banyak agenda-agenda yang melalaikan kita di bulan Ramadan. Setelah berbuka, nonton dulu sampai datang waktu Isya. Setelah Isya, salat tarawih. Nah, setelah salat tarawih, aktivitas lain lagi. Usahakan padatkan dengan Al-Quran di malam hari, agar kita menjadi orang-orang yang begadang karena Quran, sehingga Al-Quran membela kita nanti pada hari kiamat dan mengatakan mana'tuhu minan naum. Ini menunjukkan bahwasanya dia betul-betul bermujahadah di malam hari, menahan kantuknya demi membaca Al-Quran, baik membacanya dengan membuka mushaf atau membaca dalam solat-solat lailnya. Mana'tuhu minan naumi bil lail, aku telah menghalanginya, aku telah menyita waktu tidurnya, maka berikan ganti kepadanya dalam bentuk syafaat, keringanan untuk urusan-urusannya di akhirat. Fashaffi'ni fih. Qal, maka Rasulullah SAW bersabda, fayushaffa'ani, maka keduanya diterima permohonannya. Puasa diterima permohonannya, begitupun bacaan Al-Qurannya diterima permohonannya, sehingga dimudahkan urusan-urusannya di akhirat. Dan sungguh berbahagialah orang-orang yang bisa mengamalkan keduanya, menjaga puasanya dengan sebaik-baiknya dengan dua kriteria tadi, menahan dari makan dan minum, mengendalikan makan dan minumnya tentu, dan yang kedua dari sisi mengendalikan syahwat baik dalam bentuk syahwat yang sifatnya jima, syahwat jima, atau syahwat yang lainnya dalam bentuk amarah, mengendalikan amarah dan hal-hal lain yang bisa merusak puasa, sehingga puasa tersebut menjadi musyaffi' atau datang pada hari kiamat untuk membela orang-orang yang telah melaksanakannya di dunia. Begitupun Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang mendapatkan pembelaan syafaat dari puasa dan Al-Quran pada hari kiamat. Demikian, karena waktu sudah masuk, kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.